Pernah nggak sih kamu lihat orang yang hidupnya santai, tapi uangnya ngalir terus? Sementara kamu kerja siang malam, tapi saldo tetap segitu-gitu aja. Mungkin bukan karena kamu kurang usaha, tapi kamu belum paham cara kerja Law of Attraction. Hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik itu nyata. Alam semesta bekerja berdasarkan energi dan getaran. Apa yang kamu pikirkan dan rasakan, itulah yang kamu tarik ke hidupmu. Kalau kamu terus fokus pada kekurangan, maka yang datang ke hidupmu juga kekurangan. Mulai sekarang, ubah cara berpikir kamu tentang uang. Uang itu bukan sesuatu yang susah dicari. Uang itu bukan musuh. Uang adalah energi, dan kamu bisa menariknya. Ucapkan afirmasi setiap hari. Uang datang dengan mudah ke hidup saya. Saya pantas hidup berkecukupan. Saya adalah magnet rezeki. Jangan cuma berpikir, rasakan. Bayangkan kamu sedang belanja tanpa lihat harga. Bayangkan kamu memberi hadiah ke orang tua. Semakin kamu bisa rasakan itu, semakin cepat semesta merespons. Kamu nggak harus kerja 18 jam sehari, tapi kamu perlu kasih jalan buat uang masuk. Mulai dari hal kecil, jualan online, bikin konten, bantu orang. Uang butuh pintu. Law of Attraction bukan berarti diam, tapi menciptakan peluang. Banyak orang gagal karena nggak sabar. Baru afirmasi 3 hari, terus bilang, kok belum ada perubahan ya? Padahal kuncinya satu, percaya dulu sebelum hasil terlihat. Dulu aku juga mikir rezeki itu berat, tapi setelah aku ubah cara pikir, hidupku ikut berubah. Uang mulai datang dari arah tak terduga, peluang muncul sendiri, semesta mulai jawab semua vibrasi yang aku kirim. Tulis tujuan finansial kamu secara detail, visualisasikan setiap pagi dan malam, ucapkan terima kasih setiap kali dapat uang, meskipun cuma 1.000. Dan yang paling penting, hindari kata-kata negatif tentang uang. Kamu pantas hidup berkecukupan, kamu pantas bahagia, dan kamu pantas dikelilingi rejeki dari segala arah. Mulai sekarang, ubah energimu dan lihat apa yang terjadi. Karena uang datang, bukan ke yang paling kerja keras, tapi ke mereka yang paling selaras dengan kekayaan. Ingat satu hal penting, semua yang kamu pikirkan secara konsisten akan membentuk realitasmu. Kalau kamu terus bilang, saya selalu kekurangan, maka kekurangan itu akan terus muncul. Tapi kalau kamu mulai mengatakan, saya selalu cukup, rezeki saya mengalir deras, maka semesta akan mencocokkan energimu dengan realitas itu. Hukum tarik-menarik bukan tentang hal-hal magis. Ini tentang bagaimana kamu mengatur pikiran, emosi, dan tindakan agar sejalan dengan apa yang kamu inginkan. Rezeki itu sebenarnya sudah ada di sekitarmu. Tugasmu hanya satu, jadi magnetnya. Jangan tunggu semuanya sempurna dulu, baru bersyukur. Bersyukurlah dulu, maka semesta akan tambah terus nikmatnya. Bersyukur bukan hanya saat dapat banyak, tapi juga saat kamu cuma punya sedikit. Karena dari rasa syukur itulah energi positifmu terpancar dan semesta akan meresponsnya dengan hadiah-hadiah luar biasa. Jadi mulai hari ini, bangun pagi dengan senyuman. Ucapkan terima kasih sebelum membuka mata. Bayangkan apa yang kamu mau dengan penuh keyakinan. Lalu ambil langkah kecil yang sejalan dengan impianmu. Dan biarkan semesta bekerja bersamamu. Karena kamu pantas kaya, kamu pantas sukses, dan kamu pantas hidup dengan penuh kelimpahan. Kamu bukan hanya sekadar penonton dalam hidup ini. Kamu adalah pencipta realitasmu sendiri. Jangan salah paham. Hukum tarik-menarik bukan berarti cukup duduk diam dan menunggu uang turun dari langit. Bukan begitu cara kerjanya. Hukum tarik-menarik adalah tentang menyelaraskan diri, pikiran, perasaan, dan tindakan dengan frekuensi dari apa yang ingin didapatkan. Uang punya frekuensi, kelimpahan punya frekuensi, dan begitu juga dengan rasa cukup, rasa syukur, dan keyakinan. Pertanyaannya sekarang, apakah diri ini sudah memancarkan energi yang sejalan dengan kelimpahan itu? Atau justru masih memancarkan energi takut,
cemas, dan kekurangan? Setiap kali merasa khawatir tentang keuangan, maka secara tidak sadar sedang menutup pintu rezeki sendiri. Sebaliknya, setiap kali tenang, yakin, dan bersyukur, energi itu membuka pintu-pintu baru yang tak terlihat oleh logika. Inilah inti dari hukum tarik-menarik. Manifestasi bukan tentang meminta, tapi tentang menjadi. Ingin menjadi kaya? Maka mulai sekarang berpikirlah seperti orang kaya. Rasakan seperti orang kaya. Ambil keputusan seperti orang yang hidupnya cukup, tenang, dan penuh keyakinan. Bukan berarti berpura-pura mampu, tapi mengubah identitas dari dalam dengan kesadaran dan ketenangan. Perlu diingat, realitas saat ini adalah hasil dari keyakinan masa lalu. Jika ingin mengubah kenyataan ke depan, maka keyakinan harus diperbarui hari ini juga. Banyak orang mengatakan, "Aku akan percaya setelah melihat hasilnya." Tapi hukum tarik-menarik tidak bekerja seperti itu. Ia berkata, "Kamu akan melihat hasilnya setelah kamu benar-benar percaya." Inilah ujian terbesar. Percaya bahkan saat hasil belum tampak. Tenang meski keadaan belum berubah. Bersyukur sebelum menerima. Karena disitulah letak kekuatan sebenarnya. Jadi, langkah selanjutnya sangat jelas. Latih diri untuk berpikir positif. Ulangi afirmasi setiap hari. Bayangkan tujuan finansial dengan penuh emosi. Dan yang paling penting, buka hati untuk menerima sekecil apapun rezeki yang datang. Kecil di awal bukan berarti kecil selamanya. Setiap berkat, setiap peluang, sekecil apapun, adalah bagian dari proses menuju kelimpahan besar. Berhenti menyebut diri tidak beruntung. Berhenti menyalahkan keadaan. Mulai sadari bahwa segala sesuatu bermula dari dalam, dari apa yang dipikirkan dan dirasakan. Terakhir, ingatlah satu prinsip penting. Kekayaan sejati bukan semata tentang jumlah uang di rekening, tapi tentang memiliki pikiran yang damai, hati yang bersyukur, dan hidup yang bebas dari ketakutan akan kekurangan. Begitu hidup diisi dengan rasa cukup dan syukur, maka kekayaan eksternal akan mengikuti dengan sendirinya. Semesta selalu mendengar. Tugas manusia adalah menyetel diri agar cocok dengan apa yang diinginkan. Mulai dari sekarang, fokuslah pada apa yang ingin ditarik. Berpikir, merasa, dan bertindak seolah-olah semuanya sudah dimiliki. Bukan pura-pura, tapi dengan keyakinan penuh. Karena saat energi batin selaras dengan kekayaan, semesta akan bergerak dan hidup akan berubah. Pernah merasa sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya tetap jauh dari harapan? Sudah kerja keras, banting tulang, bahkan sampai lembur setiap hari, tapi rezeki masih seret? Mungkin masalahnya bukan pada apa yang dikerjakan, tapi pada cara berpikir yang selama ini tertanam. Di masyarakat kita, masih banyak yang percaya kalau uang hanya bisa didapat dengan kerja keras sampai capek. Padahal kerja keras saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kerja dari dalam diri. Kerja pikiran, kerja hati, dan kerja keyakinan. Ingat, alam semesta merespons isi pikiran kita. Kalau setiap hari yang dipikirkan adalah kekurangan, maka yang datang, ya kekurangan lagi. Kalau sering mengeluh, rezeki gue seret terus. Atau, kayaknya hidup gue nggak bakal berubah. Maka itulah yang akan terus terjadi. Sebaliknya, saat seseorang mulai mengubah isi kepalanya, meskipun kondisi belum berubah, keajaiban mulai datang satu persatu. Kadang bentuknya bukan langsung uang, bisa berupa kesempatan, kenalan baru, ide, atau pintu yang tiba-tiba terbuka. Disinilah pentingnya bersyukur, bukan hanya saat dapat sesuatu yang besar, tapi juga saat hal-hal kecil datang. Ketika dikasih receh pun, tetap bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena rasa syukur itu kayak magnet. Semakin sering bersyukur, semakin besar daya tariknya.
Banyak orang lupa bahwa uang hanyalah akibat. Yang jadi penyebabnya adalah isi pikiran, sikap, dan tindakan sehari-hari. Bukan berarti berhenti kerja, tapi bekerja sambil memancarkan energi positif. Contoh sederhana, ada dua orang yang sama-sama buka warung. Yang satu tiap pagi pasang niat baik, senyum ke pelanggan, yakin bahwa rezekinya ada. Yang satu lagi ngomel soal harga bahan naik dan takut nggak laku. Kira-kira, siapa yang lebih mungkin menarik pembeli? Kita bisa mulai dari hal kecil. Bangun tidur, ucapkan terima kasih meski belum punya banyak. Setiap kali pegang uang, rasakan syukur walau cuma 5.000. Tuliskan mimpi dan tujuan, lalu bayangkan seolah-olah sudah tercapai. Hindari ucapan seperti, "Aku selalu kurang," "Duit selalu habis," atau "Sial terus." Ganti dengan, "Aku selalu cukup, rezekiku lancar, peluang selalu datang di waktu yang tepat." Masyarakat kita sering diajarkan untuk pasrah, tapi pasrah yang benar bukan berarti menyerah. Pasrah adalah ikhlas setelah usaha maksimal, lahir dan batin. Jangan cuma doa, tapi juga ubah pola pikir. Jangan cuma kerja keras, tapi juga latih energi hati. Karena ketika hati tenang, pikiran jernih dan ucapan positif, itu semua menjadi doa yang diam-diam dikabulkan. Dan ingat, rezeki itu bukan cuma gaji atau uang tunai. Rezeki bisa datang dalam bentuk kesehatan, anak yang nurut, tetangga yang baik, utang yang lunas tanpa diduga, atau tiba-tiba dapat kiriman dari orang yang lama nggak kontak. Kalau hari ini masih merasa rezekimu kecil, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi semesta sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Tugasmu sekarang adalah menyelaraskan diri. Isi hari-hari dengan niat baik, pikiran jernih, dan ucapan yang membangun. Karena sesungguhnya, yang menentukan nasibmu bukan atasan, bukan pasar, bukan keadaan, tapi getaran dari dalam dirimu sendiri. Mulai sekarang, ubah cara pikir, ubah ucapan, ubah perasaan. Nggak perlu langsung besar. Yang penting, konsisten. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Kadang, kita lelah. Bukan karena pekerjaan yang berat, tapi karena hati yang terus memikul beban yang tak terlihat. Tagihan menumpuk, kebutuhan makin banyak, dan hidup terasa seperti perlombaan yang tak pernah selesai. Ada masa di mana kita ingin menyerah, bukan karena tak mampu, tapi karena rasanya sudah berbuat segalanya, namun hasil tak kunjung datang. Di titik itu, diam-diam kita bertanya, apa salahku? Apa aku memang ditakdirkan untuk hidup susah? Tapi dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak salah. Kamu hanya belum tahu betapa besar kekuatan yang kamu miliki di dalam dirimu. Kamu adalah pencipta. Kamu punya kuasa atas hidupmu sendiri. Dan kamu bisa mengubah arah takdirmu. Bukan besok, bukan nanti. Tapi mulai dari sekarang. Mungkin kamu pernah disakiti, dikhianati, diabaikan, dibilang mimpi-mimpimu terlalu tinggi. Tapi tak satu pun dari mereka yang tahu isi hatimu. Mereka tak tahu malam-malammu yang penuh doa, tangisanmu yang disembunyikan, usahamu yang diam-diam tetap berjalan, meski rasanya semua orang sudah menyerah. Jangan padamkan cahaya dalam dirimu hanya karena dunia terlalu gelap. Kamu punya potensi, punya kekuatan, dan punya hak untuk hidup layak, bahagia, dan berkelimpahan. Kalau hari ini kamu masih merasa jauh dari apa yang kamu impikan, bukan berarti kamu gagal. Itu hanya tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan, sedang diuji. Apakah kamu siap untuk menerima yang lebih besar? Apakah kamu tetap percaya, bahkan saat hasilnya belum datang? Karena justru di saat itulah kekuatan batinmu sedang dibentuk. Ingat ini, ujian tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyadarkanmu.
agar kamu berhenti mencari keluar dan mulai melihat ke dalam. Karena jawabannya tidak pernah benar-benar jauh. Jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Ubah pikiranmu, maka hidupmu akan berubah. Ubah ucapanmu, maka duniamu akan bergerak. Ubah energimu, maka pintu-pintu rezeki akan terbuka. Jangan tunggu kaya baru bahagia. Bahagialah dulu, maka kekayaan akan datang sebagai akibatnya. Lihat dirimu sekarang. Mungkin kamu sedang duduk sendirian, menonton ini sambil menahan letih yang tak sempat terucap. Mungkin kamu sedang pura-pura kuat di depan keluarga, tapi di dalam dada, sesak tak terkira. Mungkin kamu sedang dalam kondisi terpuruk dan merasa, entah sampai kapan aku harus bertahan. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, kamu sudah jauh melangkah, lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu bukan orang lemah, kamu hanya sedang diuji untuk naik kelas. Setiap air mata yang jatuh, setiap malam yang kamu lewati tanpa tidur karena pikiran yang tak berhenti bekerja, semua itu bukan untuk menyiksa, tapi untuk membentuk dirimu jadi versi terbaik yang kamu butuhkan sebelum semuanya datang. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling kuat menjaga harapan saat keadaan tidak sesuai harapan. Siapa yang tetap bersyukur saat tak ada yang bisa dibanggakan, dan siapa yang tetap tersenyum meski hatinya sedang menjerit. Itulah jiwa yang siap menerima kelimpahan sejati, bukan karena beruntung, tapi karena bertahan. Mungkin hari ini kamu belum melihat hasilnya, tapi kamu sedang menanam, dan setiap benih yang ditanam dengan keyakinan akan tumbuh cepat atau lambat. Tugasmu bukan memaksa hasil datang lebih cepat. Tugasmu adalah tetap menanam, tetap menyiram, dan tetap percaya. Bahkan ketika ladang orang lain terlihat lebih subur, saat waktunya tiba, kamu akan paham bahwa semua luka, semua sabar, semua jatuh bangun bukan sia-sia, karena mereka membawamu ke tempat yang lebih tinggi, lebih layak, dan lebih penuh makna. Dan saat itu terjadi, kamu akan tersenyum, bukan karena semua mudah, tapi karena kamu berhasil melewati semuanya dengan hati yang tetap hidup. Jadi, kalau hari ini kamu merasa hidupmu belum seperti yang kamu inginkan, tenang, kamu sedang dalam prosesnya. Kamu sedang disiapkan. Teruskan langkahmu. Jaga hatimu tetap bersih. Jaga pikiranmu tetap positif. Jaga ucapanmu tetap penuh harapan. Karena apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu yakini, dan apa yang kamu syukuri, itulah yang akan datang padamu. Dan saat nanti hidupmu berubah, saat rezeki datang dari arah yang tak pernah kamu duga, saat orang-orang mulai bertanya, "Kok bisa sih kamu berhasil?" Jawabanmu cukup satu, karena aku percaya. Bahkan ketika belum ada alasan untuk percaya. Apakah kamu siap untuk perubahan itu? Bukan perubahan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Kalau iya, maka hari ini adalah awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Dan jika setelah ini hatimu terasa lebih tenang, jika kamu merasa seolah ada harapan baru yang menyala, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu sudah siap untuk berubah. Bukan berubah menjadi orang lain, tapi berubah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Versi yang lebih tenang, versi yang lebih yakin, versi yang tahu bahwa dirinya layak untuk hidup lebih baik. Ingat, kamu tidak sendiri. Banyak orang di luar sana sedang berjuang seperti kamu, tapi tidak semua punya keberanian untuk memulai dari dalam. Dan jika video ini menyentuh hatimu, jika ada satu bagian yang terasa seperti sedang berbicara langsung kepadamu, jangan biarkan pesan ini berhenti di kamu saja. Bantu sebarkan energi positif ini ke lebih banyak orang.
Klik tombol like sebagai bentuk dukunganmu, tekan subscribe agar kamu nggak ketinggalan video penuh inspirasi berikutnya, dan tulis di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Karena siapa tahu, komentarmu bisa jadi penyemangat untuk orang lain yang sedang lelah hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, terima kasih sudah membuka hati, dan terima kasih karena masih percaya bahwa hidup bisa berubah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, semuanya dimulai dari dalam.